Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rido Ahmad Fauzi dengan NPM 21150610001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal software engineering atau pembuatan atau pengembangan software yang berbasis atau yang menggunakan alat atau metode OOAD. Nah, jurnal ini eh, berjudul Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit pada Bank Yuda Bakti. Nah, sebelum masuk ke jurnal ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu OAD. Nah, OOAD atau bisa disebut dengan Object Oriented Analysis and Design adalah suatu metode analisis yang memeriksa suatu kebutuhan dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek, sistem atau subsistem. Nah, metode atau alat pengembangan OOAD ini merupakan salah satu cara baru dalam memikirkan atau memperhitungkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar di dunia nyata. Baik, langsung aja pembahasan untuk jurnal aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada Bank Yuda Bakti ini. Sebelum itu, sini ada ringkasan sedikit atau abstrak dalam jurnal ini. Jadi, aplikasi pembayaran secara kredit pada Bank Yuda Bakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam dan juga pembayaran yang melayani nasabah khususnya dalam bidang pelayanan simpan pinjam. Nah, sebelumnya Bank Yuda Bakti ini dalam melakukan proses bisnisnya itu khususnya ya dalam pengolahan datanya masih semi komputerisasi sehingga nasabah yang akan melakukan transaksi baik itu simpanan, pinjaman dan juga melakukan pembayaran harus membutuhkan waktu yang lebih atau membutuhkan waktu yang tidak singkat atau tidak cepat. Nah, dengan dari latar belakang tersebut, maka dibuatlah aplikasi ini. Nah, dengan harapan dapat membantu atau dapat mempercepat proses bisnis yang dilakukan dalam perusahaan ini atau bank ini. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan ini itu merupakan tadi metode OOAD dengan bantuan menggunakan metode alur kerjanya itu waterfall dengan alat pengembangan sistemnya itu dari OOAD. Nah, dengan bantuan OOAD-nya itu berupa diagram use case, aliran event, relasi aktor dan juga activity diagrams. Dan juga beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan juga studi pustaka mungkin dari beberapa atau banyak jurnal atau dari pengembangan aplikasi serupa sebelumnya. Baik, di sini kita langsung aja masuk ke dalam penerapan OAD dalam jurnal ini itu sendiri. Jadi dalam proses pengembangan aplikasi ini juga masih menerapkan metodologi dari SDLC juga ya. Jadi masih menerapkan SDLC dengan metodenya itu metode atau alur kerjanya itu waterfall dengan tahapan-tahapannya seperti yang itu ada software engineering, analisis, desain, coding, testing, dan juga maintenance. Nah, untuk dari segi OAD-nya itu yaitu sistem ini terdiri dari dua bagian pokok, yaitu ada yang pertama pasti ada nasabah dan juga ada admin. Di mana di sini nasabah dapat melakukan input dan edit dan juga hapus data pembayaran, sedangkan di sisi admin hanya dapat melihat hasil pembayaran dan juga menerima laporan pembayaran yang telah diinput oleh nasabah. Jadi alat OAD yang pertama atau
penerapan OAD yang pertama itu ada use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk membantu menggambarkan atau menyajikan interaksi antara use case dan juga aktor-aktor yang ada dalam aplikasi ini, di mana aktornya itu dapat berupa orang, peralatan, atau aplikasi lain yang memang berinteraksi dengan aplikasi bank ini. Kemudian ada activity diagram. Nah, activity diagram ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan atau yang ada di dalam sistem aplikasi bank ini. Nah, tujuannya adanya activity diagram ini agar user atau siapapun, atau baik user, baik developer atau klien, dapat memahami tentang sistem yang telah berjalan maupun yang akan dibuat. Maka disinilah perlu dibuatkan activity diagram. Selanjutnya, perangkat OAD selanjutnya itu ada sequence diagram, di mana sequence diagram ini menggambarkan proses input dan dari data nasabah. Nah, jadi sequence diagram ini menjelaskan alur penginputan data yang ada pada aplikasi pembayaran kredit Bank Yuda Bakti. Nah, bagian yang menangani proses ini adalah teller, di mana proses yang terjadi pada sequence diagram untuk proses input nasabah adalah yang pertama, itu bagian teller akan memasukkan data nasabah kepada kredit bank, kemudian sistem akan memvalidasi data nasabah setelah data yang dimasukkan itu setelah data dimasukkan oleh nasabah, sistem akan melakukan validasi. Nah, apabila sistem benar, maka sistem akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam tabel laporan pembayaran bank. Nah, namun apabila transaksi pembayaran salah, maka sistem mengeluarkan perusahaan tidak lengkap. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Untuk proses input peminjaman itu berguna untuk menjelaskan alur penginputan pinjaman secara tunai dan juga kredit yang ada pada aplikasi ini. Nah, bagian yang menangani proses ini atau aktor dalam proses ini adalah teller. Proses yang terjadi pada sequence diagram untuk proses penjualan adalah teller akan memasukkan data pinjaman nasabah, kemudian sistem akan memvalidasi data transaksi pinjaman, dan apabila data lengkap, maka sistem akan memasukkan data tersebut ke dalam laporan peminjaman bank. Namun, apabila tidak lengkap, maka sistem akan mengeluarkan pesan tidak lengkap. Kemudian, sequence diagram untuk proses selanjutnya itu ada proses pembayaran. Nah, input pembayaran ini menjelaskan alur atau langkah-langkah penginputan data pinjaman secara tunai dan juga kredit yang ada pada aplikasi ini. Bagian yang menangani proses ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu teller. Jadi nanti teller akan memasukkan data pembayaran tunai dan kredit bank, kemudian sistem akan memvalidasi data transaksi pembayaran telah diinputkan sebelumnya. Jika data transaksi itu lengkap, maka sistem akan memasukkan data tersebut ke dalam laporan pembayaran bank. Namun, jika data transaksi yang dimasukkan sebelumnya itu tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan mengeluarkan pesan tidak lengkap. Nah, perancangan sistem ini dibuat sebagai proses implementasi sistem yang akan dirancang, dan selain itu bertujuan untuk menggambarkan secara jelas proses-proses yang diinginkan oleh user. Nah, jadi ini disesuaikan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah OAD atau Object Oriented Analysis Design. Maka model-model yang digunakan oleh penulis ini itu menggambarkan seluruh proses dan objek dengan menggunakan UML. Jadi tadi seperti ada use case, sequence diagram, dan lain-lain. Oke. Baik, mungkin itu aja untuk penerapan atau implementasi Object Oriented Analysis Design pada jurnal aplikasi kredit Bank Yuda Bakti ini. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.